Halo pemirsa Vibis News, kembali lagi bersama saya Wawis Darta dan rekan saya Ika Akbarwati dalam program Vibis Fokus. Pada edisi Vibis Fokus kali ini kita akan membahas mengenai beberapa raksasa elektronik di Jepang yang tampaknya saat ini sedang dalam ambang kebangkrutan. Belakangan ini memang produk Jepang tampaknya sudah mulai kalah saing secara global. Salah satu akibatnya adalah dari nilai tukar yennya yang cenderung menguat belakangan ini dibandingkan dengan harga-harga elektronik seperti dari Korea Selatan dan China yang harganya relatif jauh lebih murah. Beberapa perusahaan elektronik yang tampaknya mengalami kerugian yang cukup besar belakangan ini adalah antara lain seperti Panasonic, Sharp, dan Sony. Pertama-tama kita akan melihat sebenarnya bagaimana kinerja keuangan dari Panasonic untuk di tahun 2012 ini. Untuk kuartal Juli hingga September 2012, tampak Panasonic mengalami kerugian cukup besar yaitu sebesar 697,98 miliar yen dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya yang rugi sebesar 105,8 miliar yen. Penjualan dari Panasonic sendiri untuk periode yang sama ini juga mengalami penurunan sebesar 12% menjadi 1,82 triliun yen. Panasonic sendiri memproyeksikan bahwa untuk tahun fiskal 2012-2013, perusahaan secara total akan mengalami kerugian bersih sebesar 765 miliar yen. Kerugian Panasonic ini diperkirakan diakibatkan oleh merosotnya harga-harga elektronik secara global. Padahal perusahaan sendiri telah menuangkan investasi yang cukup besar ke divisi Research and Development untuk menciptakan teknologi-teknologi yang baru. Selain itu, Panasonic juga memperkirakan bahwa sentimen anti produk Jepang di China akibat konflik Pulau Diaoyu atau Senkaku juga berdampak buruk bagi perusahaan. Diperkirakan konflik dengan China ini akan memangkas penjualan dari Panasonic sebesar 100 miliar yen dan memangkas operating profit sebesar 30 miliar yen untuk tahun fiskal 2012-2013. Nah, berbanding terbalik dengan Panasonic, Samsung asal Korea Selatan justru mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 91% menjadi sekitar 6 miliar US dollar di kuartal ketiga 2012. Didorong oleh penjualan smartphone dan PC tabletnya yang laku keras. Selain Panasonic, ternyata Sharp dan Sony juga tampaknya kinerjanya cukup buruk pada tahun ini. Untuk kuartal Juli-September 2012, Sharp catatkan kerugian bersih sebesar 249,1 miliar yen atau setara dengan 3,12 miliar USD. Sharp proyeksikan akan alami kerugian bersih sebesar 450 miliar yen untuk tahun fiskal 2012-2013. Memburuk dari proyeksi bulan Agustus sebelumnya yang sebesar 250 miliar yen. Nah, kerugian dari Sharp sendiri diperkirakan akibat oleh aksi perusahaan untuk membangun pabrik-pabrik di Jepang untuk memproduksi layar LCD, sehingga pada saat terjadi penurunan permintaan konsumen pada industri TV, perusahaan dibebani dengan kelebihan kapasitas produksi dan kerugian perusahaan akhirnya mengalami pembengkakan. Sedangkan untuk Sony, untuk kuartal yang sama, Sony mencatatkan kerugian sebesar 15,5 miliar yen. Sony sendiri menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan diakibatkan oleh buruknya penjualan kamera digital, mesin game portable, dan komputer Vaio. Ketiga sektor ini terpukul karena konsumen saat ini ternyata sudah beralih ke produk-produk smartphones dan PC tablet. Selanjutnya dapat kita lihat jika dibandingkan saat ini ternyata kerugian Panasonic sebesar hampir 700 miliar yen tadi sudah merupakan salah satu yang terbesar selama sejarah dari kerugian perusahaan-perusahaan di Jepang. Dapat dilihat kerugian 700 miliar tersebut menduduki posisi ketiga. Nah, tentunya memburuknya kinerja dari ketiga perusahaan ini mempunyai dampak terhadap pergerakan sahamnya masing-masing. Nah, Ika, bagaimana sebenarnya dampak terhadap pergerakan ketiga perusahaan ini? Baik, setelah kita melihat tadi yang sudah dijelaskan oleh Wahyu mengapa ketiga perusahaan raksasa elektronik asal Jepang ini mengalami kerugian,
kita langsung melihat bagaimana dampaknya dari kerugian tersebut di harga saham dari ketiga perusahaan tersebut. Di sini saya akan mengulas yang pertama adalah kinerja dari saham Sony. Saham Sony pada tahun 2012 ini tampak mengalami penurunan yang sangat tajam setelah pada bulan Maret lalu sempat mencapai level tahunan tertinggi, yaitu di 1.832 yen per lembar saham. Hingga bulan November atau tanggal 21 November hari ini sudah mengalami penurunan kurang lebih 58%, dan sekarang harga saham dari perusahaan Sony sendiri tinggal 817 yen. Di sini juga saya memiliki data dari saham Panasonic. Pada tahun 2012 ini saham Panasonic juga mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar 50%. Pada bulan Maret lalu saham Panasonic sempat mencapai level tahunan tertinggi di 782 yen. Akan tetapi pada hari ini saham tersebut hanya tinggal 401 yen atau mengalami penurunan kurang lebih nyaris 50%. Bahkan di awal bulan November lalu saham Panasonic sempat mencapai level tahunan paling rendah, yaitu di posisi 385 yen per lembar saham. Sementara itu untuk saham Sharp sendiri juga tampak mengalami penurunan yang lebih tajam lagi, memang karena kerugian dari perusahaan elektronik ini bisa dibilang sangat luar biasa besar. Di sini terlihat di sepanjang tahun 2012 ini saham Sharp nyaris mengalami penurunan sebesar 70%, di mana pada awal tahun lalu saham dari Sharp ini berada di kisaran 700 yen per lembar saham. Akan tetapi pada hari ini, yaitu per 21 November 2012, saham Sharp hanya tinggal 166 yen per lembar saham. Akan tetapi sebenarnya dari perusahaan-perusahaan asal Jepang tersebut juga sudah menyiapkan langkah-langkah restrukturisasi yang diharapkan akan mampu membalikan keadaan. Yang pertama yaitu untuk untuk CEO Sharp, Takashi Okuda, menyatakan bahwa perusahaan tengah mencari suntikan modal segar melalui kemitraan strategis. Artinya di sini memang Sharp sudah bersiap-siap untuk menerima bantuan dari perusahaan yang ingin berinvestasi di Sharp tersebut. Lalu untuk Sony sendiri, CEO-nya yaitu Kazuo Hirai juga sudah menyatakan bahwa mereka akan mengurangi fokus perusahaan ke dalam bisnis televisi dan berpindah ke sektor smartphone, video game, dan juga teknologi kesehatan yang tampaknya saat ini sudah mulai beralih fokusnya dari televisi ke teknologi-teknologi tersebut. Sementara itu dari Panasonic sendiri juga dinyatakan sudah siap berganti haluan, dan Panasonic juga mengumumkan rencana untuk menutup bisnis smartphone mereka di Eropa yang gagal mendatangkan laba karena kuatnya tekanan dari pesaing-pesaing perusahaan-perusahaan lain seperti LG, Samsung, dan juga Apple. Lalu juga ada lagi salah satu langkah restrukturisasi yang di sini adalah gabungan joint antara Panasonic dan Sony yang setuju untuk bekerja sama untuk memproduksi display OLED atau panel yang digunakan untuk TV layar lebar. Meskipun demikian, kedua perusahaan ini menyatakan bahwa mereka akan tetap memproduksi TV masing-masing meskipun ada kerjasama untuk memproduksi panel TV tersebut. Ya, kira-kira demikian adalah gambaran dari kami mengenai bagaimana sebenarnya kondisi dari ketiga perusahaan raksasa elektronik asal Jepang yang tentunya selama tahun 90-an sudah merajai pasar global, akan tetapi sekarang terkena juga dampaknya dari resesi yang terjadi di Jepang maupun secara global. Demikian adalah Fibis Focus kali ini, semoga bermanfaat, tetap semangat berinvestasi, dan salam Fibis.